Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ananda Putra. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas film berjudul Red Eye tahun 2024. Baiklah, daripada kalian ngajak pacar untuk camping di tengah hutan yang sangat menakutkan, mendingan langsung aja kalian set-set dan kita mulai alur ceritanya. A group of friends to go to Black Creek Hills, West Virginia. Film ini diawali dari seorang laki-laki bernama GJ yang akan membuat sebuah film dokumentasi di sebuah hutan angker bernama Black Creek bersama ketiga temannya. Akan tetapi sesaat sebelum mereka berangkat, Jack yang merupakan pacarnya Wrecker si gadis tomboy malah mengajak teman pacarnya yang bernama Ryan untuk selingkuh di dalam rumah. Jake, no, stop. Friend of mine, I don't want to mess this up. Untung saja Ryan yang tidak suka bekas teman menolaknya dengan alasan Wrecker adalah teman baiknya. Kemudian setelah menceramai Jack yang nafsuan, mereka pun bergegas keluar untuk segera berangkat. Action! Black Creek, West Virginia. Of course he is. Well, what Intro ever, I swear to God. It took me a while to... why is his name Red Eye? I mean, Let me The legend behind Red Eye. The father killed the mother for the same reason he killed his daughter. Sultan Miss Know-It-All Riker Jacob. Di tengah jalan sambil mendengarkan musik ala Amerika, mereka terlihat ceria. Akan tetapi setelah perjalanan 1 jam menuju tempat tersebut, Ryan heran melihat mobil yang berhenti di tengah jalan. What is that? It looks like someone's broke down. This is not a good idea. oh god. Ready? You haven't been out here long, have you? No, not too long. Rupanya itu adalah janda rambut pirang yang sedang mengalami masalah pada mobilnya. Umbi, thank you guys so much for stopping. Isn't it ironic that I broke down just a couple miles from my house? Di tengah mereka saling berbincang sambil menunggu Jack memeriksa mobilnya, lantas wanita tua ini bertanya dari mana mereka dan kenapa mereka bisa sampai di tempat itu. Mendengar hal itu, GJ mengungkapkan jika dia dan temannya sedang membuat film dokumentasi untuk sebuah festival. Oleh karena itu, GJ yang penasaran dan mempunyai impian membuat film dari legenda tempat tersebut. Lantas dia ingin mengetahui secara pasti apakah rumor tersebut fakta atau hoak dengan merekamnya. I was downstairs finishing up on the gardening. Above that you guys happened to be traveling through when you did. Bagaikan seorang prisintil di televisi, wanita tersebut mengungkapkan jika dia punya adik bernama Barry yang mempunyai penyakit budak permanen, di mana mereka tinggal di ujung jalan yang berjarak 1 mil dari tempat tersebut. And he swears that he saw a big tall going up. Our daddy used to tell us stories every night at bedtime about. Unfortunately, we don't live closer to town. Well, your spark plug. Kemudian setelah Jack selesai menyervis mobilnya, sambil berterima kasih, wanita itu berpesan untuk selalu hati-hati, dikarenakan tempat yang akan mereka datangi berada jauh di pedalaman hutan rimba yang pastinya sangatlah berbahaya. Akhirnya setelah beberapa jam perjalanan mereka tiba di tempat tersebut. Research, buddy. Alright, I guess we're doing Bisa kita lihat sambil merekam di tempat sekitar, GJ berkata kepada Jack jika sejak kecil dia tertarik dengan penelitian yang mengatakan jika legenda itu sebenarnya adalah nyata. So, when I did my research and found that the legend... If you cared about something besides yourself for once... Yeah, he can be an ass, but he's my ass, so I learned a deal. Setelah itu, sambil menurunkan barang dari bagasi mobil, mereka berangkat menuju arah selatan dari tempat mobil mereka berada. We've reached our destination, Red Eye. We're hoping that... I'm like drenched in sweat. Riker, I know you gotta be excited. Oh, Gage. You could even film it. Talk about a nice bonus scene to choke your chick. Another childish charade between you two. You guys. Di tengah perjalanan GJ yang tidak punya topik pembicaraan, GJ memberitahu temannya jika beberapa hari lalu dia melihat berita di internet, di mana berita tersebut mengatakan seorang pasangan memakan dan menyiksa temannya sendiri di dalam kelas. Mendengar perkataan GJ, sontak Wrecker baper parah dan teringat masa lalu. And he looked at me and said, "What the
Wrecker mengungkapkan jika semasa kecilnya Wrecker tidak pernah diterima oleh teman sekelasnya akibat perbedaan pada dirinya yang melawan arus dan tidak seperti wanita lain pada umumnya. You were never afraid to be different, be your own person. Melihat keteguhan hati Wrecker dalam menghadapi pahitnya hidup, lantas Ryan mengakui jika dari dulu dia sangat mengagumi Wrecker yang bisa melindungi dirinya dengan caranya sendiri. I absolutely agree. That is really inspiring, Riker. Matters any. They would do anything to get a high and can care less. Mendengar curhatan Wrecker, GJ merekamnya lalu bertanya di mana awal Wrecker ketemu Jack. Dengan polosnya Jack menjawab jika mereka tak sengaja bertemu saat berebut film romantis, di mana sampai saat ini film tersebut masih menjadi film favorit mereka. In his blood-craved rampage. We must. I mean, we're staying where an iconic slasher legend killed his victims. Not semi-living. Don't be such a pussy. Akhirnya, setelah mendaki cukup jauh dan melelahkan, mereka memutuskan untuk membuat tenda di tempat itu sebelum gelap. Akan tetapi, di saat para cowok sibuk mendirikan tenda, para ladies yang seharusnya mencari kayu bakar untuk membuat api unggun, Wrecker malah duduk santai menemani Ryan yang sedang galau. Hingga kemudian menyadari itu, Jack menyuruh GJ menemani Ryan mencari kayu bakar. Sementara Jack sendiri akan pacaran bersama Wrecker di tenda. Dasar teman bangsat. Both of us. Besides, I had to get that slut in cup. Emang dasar bajingan tengik. Nunggu pulang kan bisa PA. Bagaikan raja hutan yang tidak makan 1 minggu, Jack tidak ragu-ragu melakukan kehilafan meskipun kasar. So how long have you and Jake been sneaking around? Chance to hurt Riker. I don't want to hurt. Di tempat lain, GJ yang menaruh curiga akan lirikan mata Ryan dan Jack tidak biasa. Dengan sedikit lantang dia bertanya kepada Ryan, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Mendengar pertanyaan itu, sontak membuat Ryan terkejut. Hingga kemudian merasa terdesak oleh pertanyaan GJ, Ryan akhirnya curhat tentang masa lalunya yang begitu pahit seperti kopi tanpa gula. Trying to save up enough money so I can. My dad's been in prison now for a while on manslaughter Honestly, feel bad for Riker sometimes. because I don't like him or because I wanted him gone. Rupanya Ryan adalah seorang ladies Malang yang mendapatkan adegan plus dari ayah kandungnya. Sehingga akibat kejadian itu keluarga Ryan hancur. Terlebih ketika ayahnya masuk penjara, ibunya menganggap Ryan gila akibat perkataan Ryan terkait ayahnya yang tidak masuk di akal. Oleh sebab itu, Ryan yang tak pernah merasakan jatuh cinta begitu lama, Ryan menerima ajakan Jack untuk adu mekanik tanpa pengaman. Hingga akibat hubungan gelap yang mereka jalani, kini Ryan telah mengandung anak haram yang sudah berusia 2 bulan. Anything else I can help with? Go grab the lighter. Malam harinya sambil menunggu Jack menyiapkan kayu bakar untuk membuat api unggun, Ryan terlihat pergi sendiri ke semak-semak. Sementara GJ merekam Wrecker untuk sekedar memberitahu netizen jika mereka berada di tempat pembantaian yang belum pasti kebenarannya. Is it fact or fake? Are the stories true? Was but who knows where he's lurking? Akan tetapi di tengah rumor yang masih menjadi tanda tanya di pikiran mereka, tiba-tiba mereka kaget mendengar suara Ryan berteriak. Oh my God, Ryan! I have to get her out. Hey, back to the car. Go with you. No, keep her calm. I'll be back. Di tengah kepanikan apa yang terjadi pada temannya, Wrecker panik lalu pergi ke mobil untuk mengambil obat. Akan tetapi setibanya di dalam mobil, Wrecker yang tak sengaja menyalakan lampu mobilnya tiba-tiba. Apaan tuh? Akhirnya setelah melihat dengan mata kelapa sendiri, Wrecker percaya jika sosok tersebut benar-benar nyata. Standing right in front of the car with the mask on. Legend or red eye. I was stupid. We have to get out of here now. Hingga di tengah kepanikan yang semakin menjadi-jadi, mereka membawa Ryan yang sedang terluka ke dalam mobil. Sementara Wrecker dengan GJ akan pergi mencari bantuan. Get in the back seat and lock the doors. I'm trusting you to protect her. How much further is this damn place? It didn't seem this far when we. Ross, I'm scared for whatever you saw outside the car.
Singkat waktu, Ryan dan Jack menunggu dua temannya di dalam mobil. Di saat itu juga Ryan yang tak ingin ada dusta di antara kita. Ryan memberanikan diri di hadapan Jack dengan mengatakan jika dia sudah hamil 2 bulan. I miss my period. Are you sure? Like 100% positive. Bagaikan gagal mendapat bansos, Jack seketika terkejut dan mengatakan jika Jack belum siap untuk menjadi ayah. Mendengar hal itu, Ryan kecewa dan mengatakan Jack adalah seorang lelaki brengsek yang tidak mau bertanggung jawab. Akan tetapi tiba-tiba apakah mereka akan modar? Past your house, Rose. We came down this hill earlier. Singkat waktu, Wrecker dan GJ melihat sebuah rumah yang tak terlalu jauh dari tempat mereka berkemah. Akan tetapi setibanya di rumah tersebut, Wrecker malah tak melihat sosok manusia satupun di rumah itu. Hingga kemudian di tengah keputusasaan, Wrecker marah kepada GJ yang hanya pelongo-pelongo, bagaikan orang yang tak peduli sama sekali dengan apa yang terjadi kepada temannya. There has to be a way we can slow down the bleed until we find some help. Sekembalinya ke mobil, sontak Wrecker mewek melihat Ryan yang sudah rebahan permanen. Murdered and you think she's not suffering any. Jake, come on! Hingga kemudian Wrecker yang menyadari psikopat terus mengejarnya, Wrecker berlari bersama Jack ke dalam hutan. Akhirnya setelah mendapat suntikan pisau dapur dari psikopat, Jack modar tanpa perlawanan. Bagaikan sapi akan dikurbankan, seketika Wrecker terkejut melihat psikopat nurut kepada GJ yang memerintahkannya untuk mengikat kedua tangan Wrecker di sebuah batang pohon. This is where my passion bleeds through. Killing your friends or some sick film you're not. Jake was the cause of his parents' death, and That's not true. His parents died in a car accident. instead of one, business. He's the life of this film. The supporting character, but realize. Sungguh gila, bisa kita lihat GJ merekam psikopat yang seolah-olah psikopat sedang membantai Wrecker secara nyata. Meskipun itu hanya rencana GJ untuk membuat sebuah film dokumentasi yang diimpikan sejak kecil. Now listen, you cunt. Throat myself. Singkat waktu, GJ marah akibat akting psikopat sebagai seorang pembantai kurang serem. Hingga kemudian psikopat yang sudah muak diatur oleh GJ, dia pun emosi dengan memukul GJ dan You dumb fuck. Did you not read this? You cut my thumb. rupanya sosok psikopat tersebut adalah si Barry, adik dari wanita tua berambut pirang yang diperlihatkan di awal film. Akan tetapi di akhir film, Barry harus modar tanpa pesangon akibat dibantai GJ menggunakan kapak pendekar 212 miliknya sendiri. She won't be sticking around for the sequel. Ternyata sebelumnya sutradara tidak memperlihatkan scene rencana awal GJ, di mana sebelumnya GJ datang ke rumah wanita rambut pirang, menemui Barry lalu membujuknya untuk menjadi psikopat legenda secara nyata, di mana sebelumnya rumor tersebut belum pasti kebenarannya. Keesokan harinya dengan wajah penuh cairan merah, GJ kembali bertemu wanita berambut pirang sedang mengganti ban mobil. Mendengar perkataan GJ yang mengatakan jika temannya masih di belakang dan sedang kehabisan bahan bakar, dengan polosnya wanita tersebut mencarikan bensin di bagasi. The lug nuts are looking a little corroded. I'm just. Gage? Akan tetapi di tengah wanita tersebut memanggil GJ, tiba-tiba apakah wanita tersebut modar?
Akhirnya setelah membawa mobil wanita tersebut, GJ kembali ke kota dan film pun sudah selesai. Bagaimana, apakah film ini cukup menarik? Satu pesan saya buat kalian, jangan pernah menyakiti teman yang sudah baik sama kita, sebelum nantinya kalian akan menyesali setelah kehilangannya. Baiklah, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.